Kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1. Kelompok kami beranggotakan saya, Kepala Srian Milka, saya Binti Syedwa, dan saya Nika Tinggal akan melakukan video yang membahas tentang logika molekuler organisme hidup. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami filsafat biokimia. Objek atau sampel yang digunakan yaitu sugar glider atau posum layang, ikan, dan kucing. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati, kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Prinsip logika molekul organisme adalah prinsip yang membahas tentang bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Menurut Curtis, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat homeostatis, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Untuk lebih jelas mengenai makhluk hidup, mari kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, dapat bernafas. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, melakukan proses ini. Dan proses ini berlaku siang dan malam selama makhluk tersebut hidup. Selama proses pernafasan, makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Yang kedua, dapat bergerak dan berpindah tempat. Makhluk hidup memiliki kemampuan berpindah tempat atau bergerak, sehingga memungkinkan hewan dan manusia dapat berjalan dan berlari. Yang ketiga, membutuhkan makan dan minum. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembang dan menggantikan sel-sel yang rusak. Sedangkan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat vitamin dan mineral. Keempat, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan memberikan tanggapan rangsangan yang diterima. Kemampuan bereaksi setelah menerima rangsangan hanya dimiliki makhluk hidup. Yang kelima, dapat berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya disebut berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan melahirkan, ada yang bertelur. Sedangkan tumbuhan dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan batang. Setelah kita melihat beberapa video tadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri dan karakteristik, yaitu yang pertama dapat bernafas, yang kedua dapat bergerak atau berpindah tempat, yang ketiga membutuhkan makan dan minum, yang keempat peka terhadap rangsangan, dan yang kelima dapat berkembang biak. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.